Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto. Seperti biasa, kasus Subang di subuh pagi ini. Saya eh, akan menjawab atas apa yang saya sampaikan. Saya sudah janji di channel kemarin, di video kemarin, bahwa saya akan memberikan clue-clue siapa sih sebenarnya pendamping almarhumah Amelia pada saat berlatih mobil. Ya karena sudah janji harus saya tepati, jangan sampai nanti disangka hoax, ya, mengada-ngada, cari sensasi saja, tapi tidak demikian. Jadi sebenarnya informasi ini saya sudah dapat jauh-jauh hari ya, sudah dari setahun kemarin, sudah lebih dari 1 tahun. Cuma baru saya coba sekarang di up karena ada orang yang mengingatkan kembali, gitu ya. Ada seseorang yang mengingatkan kembali, akhirnya saya coba. Tadinya saya mau langsung wawancara dengan yang bersangkutan, tetapi yang lebih baik kita ini sajalah, narasikan saja. Jadi begini, tenang dulu. Jadi kalau misalkan saya katakan bahwa tidak mungkin sendiri karena namanya belajar harus didampingi. Nah, pertanyaannya sekarang, terlepas apa yang disampaikan oleh seseorang ini mengatakan bahwa ada pendamping. Nah, apakah yang disebut dengan pendamping ini pada saat di Ciater Highland atau pada saat di hari selain hari-hari di Ciater Highland? Nah, ini yang kita tidak tahunya ya. Tapi yang jelas belajarnya adalah sama seseorang gitu. Ya. Apakah sekali lagi itu di hari ke-14, maksudnya di tanggal 14, ataukah di hari yang lain selain tanggal 14. Nah, itu yang belum kita tahu. Tetapi ya pendampingnya itu. Yang jelas adalah pendampingnya. Kan ada yang bertanya, apa hubungannya Bang Fred dengan Kang Subang masalah mengendarai mobil, belajar mobil? Emang kalau cuma berkata, belajar mobil tidak nyambung dengan kasus Subang? Iya, memang kalau begitu mah. Tetapi dampaknya, lihat ya. Jadi peristiwanya adalah ada peristiwa pada saat pendampingan dengan almarhumah pada saat belajar, ya. Oh ya, cluenya dulu, saya jadi lupa, jadi kepanjangan lagi. Aduh, ini buram nih. Pendampingan, cluenya. Cluenya adalah dia seorang saksi juga, pernah di BAP juga, ya. Tapi tidak terlalu banyak BAP-nya, cuma berapa kali gitu ya. Mungkin 1 atau 2 kali di BAP-nya, tidak terlalu banyak. Nah, sudah jelas ya cluenya, gitu. Kemudian yang dia saksi terperiksa masih di lingkungan masih di circle keluarga almarhumah, ya. Ya maksudnya di lingkungan ya, di atmosfernya almarhumah, atmosfer almarhumah kan ya bisa dari keluarga dekat, bisa dari keluarga di sekolah, ya circle-nya di situlah, ya. Artinya yang bersangkutan adalah mengenal, jelas karena udah jelas mengenal lah dengan kedua almarhumah. Nah, itulah clue-cluenya ya. Jadi sudah di BAP dan saksi terperiksa, gitu ya. Kemudian apa lagi dong cluenya? Oke lah, itulah untuk sementara cluenya ya. Nah, tadi pertanyaan apa sih Bang Fred kok ngebahas-bahas masalah masalah almarhumah Amel belajar mobil kemudian dengan kasus Subang? Apa itu ininya korelasinya apa itu ya? Ya sekarang beginilah. Segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya mungkin saja. Kenapa? Karena pada saat belajar terjadilah insiden, yaitu adanya gesekan di mobil itu, ya, sehingga membuat kondisi mobil itu ada ya rusak-rusak lah ya, gesekan. Kan kalau di mobil itu ya
mobil itu kalau sudah kena gesekan itu, baret gitu atau sampai penyok sedikit itu kan, itu akan terlihat, apalagi mobil-mobil baru. Itu belum lama mobil itu kan. Nah, pada saat misalkan begini, kalau adanya orang tua dan anak, ya, ada orang tua dan anak. Pada saat anaknya mengalami sesuatu hal, bercerita kepada orang tua, maka yang akan bereaksi adalah bukan anaknya. Jika anaknya misalkan punya masalah, ya, biasanya yang bereaksi itu orang tuanya. Biasanya ya, karena orang tuanya melindungi anaknya atau orang tuanya kan tidak tahu di lapangan. Sehingga yang dia tahu bahwa kondisi mobil seperti itu. Maka terjadilah mungkin ada kemarahan. Nah, di peristiwa ini adalah jadi terjadinya adanya gesekan di mobil itu membuat kondisi mobil tidak jadi agak sedikit rusak, baret dan lain sebagainya. Kemudian dapat informasi dari almarhumah Amelia, maka almarhumah Ibu Tuti mengetahui. Sehingga menjadikan adanya kemarahan. Ya, itu wajar-wajar saja karena apa ya? Yang namanya, walaupun misalkan di sana minta bantuan kepada yang bersangkutan, ya, yang ini, tetapi ya kalau misalkan marah ya ada, pasti ada lah ya, ada, wajar saja karena kan barangkali ya seorang ibu tidak melihat seperti apa kejadiannya sebenarnya, yang jelas adalah kondisi mobil jadi rusak sehingga menimbulkan kemarahan. Nah, apakah kemarahan ini cukup sampai di situ? Nah, ini pertanyaannya sebenarnya. Apakah kemarahan dari pihak almarhumah itu sampai di situ kepada orang yang mendampingi melatih Amelia almarhumah? Apakah sampai di situ kemarahannya? Gitu kan? Apakah berlanjut ke hari-hari berikutnya? Ya, sewajarnya juga kalau misalkan begini. Pada saat setelah misalkan ini yang melakukan kesalahannya adalah yang mendampingi, karena dia bertanggung jawab kan mendampingi gitu kan. Kemudian dia ibarat kata misalkan kena marah gitu ya. Ya mungkin tergantung orangnya. Ada orang yang nerima atas kesalahannya. Tapi juga ada orang yang tidak bisa menerima atas kesalahannya. Tapi kalau saya lihat gini ya, kalau saya lihat dari karakter orang ini, saya lihat sih baik ya, gitu kan, baik. Jadi mungkin saja bisa menerima apa yang dia lakukan atau kemudian menerima atas kemarahan-marahan yang disampaikan. Tetapi kan permasalahannya begini, orang yang bersangkutan kan tidak sendiri. Mungkin orang yang bersangkutan yang saya sebutkan tadi clue-cluenya, dia punya dia punya keluarga lain ya, kan dia pasti punya keluarga kan. Misalkan dia keluarga bisa punya kakak, dia punya adik ya, atau dia punya orang tua, atau dia punya anak kalau dia sudah berkeluarga. Artinya di orang itu pasti punya orang terdekat gitu ya. Nah, coba kalau kita bayangkan misalkan ya, dalam satu keluarga nih ya, dalam satu keluarga. Saya punya anak, saya punya orang tua, saya punya adik, saya punya kakak, saya punya ibu. Orang-orang terdekat aja yang paling terdekat. Jika misalkan ada orang terdekat di saya, katakanlah ibu saya, bapak saya, atau adik saya, atau kakak saya, atau adik itu dimarahin sama orang lain. Saya sebagai orang terdekatnya, darah dagingnya, pasti akan ikut marah kayaknya. Membela maksudnya gini, marah balik. Walaupun tahu misalkan yang bersangkutannya itu orang yang terdekat saya itu salah, melakukan kesalahan. Jadi pada saat dimarahin, ya, itu saya tadi mencontohkan saya ya, itu akan berusaha walaupun tahu salah, berusaha untuk melindungi, membela mati-matian darah dagingnya kan.
Betul nggak? Ini kan secara normal begitu ya. Secara normal begitu kan. Pastilah kita membela. Nah, apakah mungkin dari orang yang bersangkutan tadi adalah dia bisa menerima, tapi belum tentu orang di sekitarnya menerima. Apakah orang yang di sekitarnya bisa marah balik dan timbul dendam? Ya, saya tidak tahu ya. Karena itu kan hanya baru analisa asumsi menurut kebiasaan. Ya, menurut kebiasaan seperti itu kan. Menjaga, memprotek, membela orang yang dekatnya itu dimarahi oleh orang lain, pasti itu akan membela mati-matian. Dan malah bisa jadi dendam, bisa jadi malah jadi bisa di luar, ya bisa di luar prediksi. Nah, saya katakan, nah mungkin ada yang berkata, apa hubungannya Bang Freddy dengan kasus Subang? Ya, ya tidak ada hubungan, tapi tidak ada yang tidak mungkin gitu. Segala sesuatunya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin saja. Kalau sifatnya sudah larinya ke ranah masalah balas dendam, sakit hati kan. Orang kalau sudah sakit hati kadang-kadang suka lost control. Itu kan. Makanya di video kemarin saya mengatakan, apakah kasus Subang ini terjadi 3 motif. Motif 1, motif 2, dan bergabung dengan motif 3. Motif 1 adalah masalah harta, uang. Motif 2 adalah masalah kebencian. Dan motif ketiga masalah sakit hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.